wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nah, ini pertemuan pertama, jadi mungkin ada yang belum kenal, saya mau kenalan lagi. Nama saya Ahmad, salam kenal. Semoga perkenalan ini membawa kita menuju kebaikan. Pada saat ini, pagi ini kita sudah memasuki nisfu kosong, nisfu Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, sejak tanggal 15. Alhamdulillah, nggak kerasa. Berarti kita sisa setengah bulan lagi. Kalau muncul alasan-alasan, muncul rasa capek lebih, bilang dalam hati, wong winginan ini mulas dino kok iso, berarti mulas dino besok harusnya yuk bodoh lagi juga bisa. Seperti itu, seperti yang pernah disampaikan. Kok alasan-alasan, kok capek tarawih, katakan tadi malam aku kok sanggup, pasti malam ini juga sanggup, insya Allah. Jadi 30 hari 1 bulan full tarawih selalu bisa, insya Allah. Para bapak ibu sidang subuh yang saya muliakan, semuanya saya muliakan karena insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia di sisi Allah orang yang bertakwa, dan salah satu tanda orang bertakwa yang menjalankan perintahnya, dan salah satu perintahnya adalah sholat. Alhamdulillah, Bapak Ibu di sini semuanya mulia di sisi Allah. Meskipun dinilai oleh masyarakat manusia biasa-biasa saja, tapi CCTV langit, malaikat menilai, mencatat jenengan itu mulia. Orang kalau sudah terkenal artis gitu ya, artis di dunia ini, Indonesia artis, siapa yang nggak tahu Andre Taulani, Ayu Ting Ting, artis lah pokoknya. Setiap gerak-geriknya, setiap beritanya kita tahu karena berseliweran di HP itu. Berita terkini, Ahmad, si artis kondang misalnya, sedang berkencan di belakang istrinya, semua tahu karena terkenal di dunia. Nah, kita ini sebenarnya, siapapun kita, ini terkenal di kalangan malaikat. Hati-hati. Ahmad, orang-orang biasa di dunia, tapi di kalangan malaikat, artis kita ini, Bu. Jadi jangan kalau berpindah apapun di langit, golongan malaikat ada beritanya. TV One malaikat, Ahmad sedang isi kajian hari Sabtu, itu masuk, kita artis di kalangan para malaikat. Maka hati-hati, kita harus menjaga diri kita karena semuanya tercatat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Salah satu kita hidup di dunia yang dicatat oleh Allah itu prestasi dan prasasti. Prestasi ya berupa amal, ilmu, jariah. Prasasti peninggalan berupa buku atau video. Ini dokumentasi, ini berupa prasasti. Kalau saya meninggal, video masih ada dan ditonton, ini prasastinya Ahmad. Saya juga ada buku, ini prasastinya Ahmad. Jadi hidup kita harus meninggalkan prestasi dan prasasti. Alhamdulillah. Jadi untuk saat ini kita coba belajar nama-nama bulan. Nama-nama bulan. Kalau Masehi kita mungkin sudah hafal semua, Januari, Februari, Maret. Sekarang bulan apa, Mas? Sekarang bulan Maret. Oh, Maret. Kalau Natal bulan apa? Desember. Jadi kalau hari kemerdekaan bulan Agustus. Tiap bulan kadang ada momentum-momentumnya. Cuma kita jarang mempelajari bulan-bulan Islam. Nah, coba sekarang kita bulan-bulan Islam. Bulan pertama apa, Bu?
Bulan pertama dalam Islam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini kalau bahasa Arab. Kalau orang Jawa biasanya tahun baru Islam itu bulan Suro. Gak orang berarti aman bisa. Uang aman di bulan Suro. Suro, bersuro, sapa. Jawa ya, sapa. Mulut. Rabiul Akhir, Rabiul Akhir. Cuma baca mulut. Suro, sapa, mulut, baca mulut. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo, gitu. Selo, besar. Iku nek Jawa nek Madura, Sora, Sapa, Molot, Jumadil Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Reba, Pasa, Sabel, Takepe. Ini Takepe ini. Takepe Raja. Bulan Takepe. Dzulqa'dah itu kok disebut bulan Takepe? Karena diapit. Takepe itu diapit, Bu. Takepe diapit antara dua hari raya, Syawal sama Besar. Tapi dikasih nama Takepe itu loh yang bikin guyu Takepe. Padahal orang Jawa juga selo, sama selo itu di sela-sela. Tapi kok nggak miris ya kalau Madura Takepe. Nah ini. Jadi selo itu di sela-sela antara hari raya. Setelah diamati 12 bulan itu kalau kita urut berjejeran, ternyata nanti kita muncul suatu rumus. Coba kita awali dari Suro. Suro ini awal tahun menandakan kelahiran. Jadi kita lahir di dunia. Suro awal kehidupan. Jadi kita sudah lahir di dunia. Safar, Mulut. Di bulan Mulut ada peristiwa apa? Di bulan Mulut biasanya kita mengadakan peringatan hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi di bulan Mulut ada seorang yang sangat mulia, panutan kita lahir di sana dan kita beriman kepadanya bahwa itu adalah Nabi Allah, Rasulullah Muhammad SAW, utusan Allah. Siapa Allah? Huwallazi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selainnya. Maka di bulan Mulut setelah kita lahir kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Itu adalah syahadat di bulan Mulut. Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Rajab ini wonten peristiwa Isra Mi'raj. Kemarin kita beberapa bulan yang lalu kita sudah memperingati Isra Mi'raj. Oleh Isra Mi'raj ini pun apa? Sholat. Oleh Isra Mi'raj sholat. Maka setelah kita lahir kita bersyahadat, kita sholat dengan oleh-olehnya Isra Mi'raj. Setelah Rajab, Sya'ban, poso. Poso sekarang ini puasa. Jadi sudah muncul yang pertama syahadat, sholat, puasa. Syawal nanti sebelum sholat kita harus mengeluarkan zakat. Setelah Syawal, Selo, Besar nanti ada haji. Jadi kalau diurutkan 12 bulan itu muncul rukun Islam, jejer. Kita hidup untuk apa kita ini diciptakan? Ternyata beribadah kepada Allah. Syaratnya, rukunnya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Alhamdulillah. Bab sholat harusnya kita sudah kaji di Isra Mi'raj kemarin, bab sholat. Sekarang kita bab puasa. Kemarin saya jalan-jalan, lihat warung itu, rame. Ada yang nongkrong rokokan. Bulan puasa ini. Jadi saya naik kendaraan, lihat warung, ada orangnya ngerokok, ada piring di depannya, orang budan sisa makanan. Bulan puasa saya, ini kok
warung ini nggak ada beda antara bulan puasa sama bulan biasa. Akhirnya saya kepikiran, dengan adanya warung ini kok rosone, koyok bulan puasa kok nggak orang istimewa nih. Maka ya lumayan dari warung-warung kopi yang ditutup itu, yang ketok sikile mawon, berarti itu lebih oke karena membedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Karena Ramadan harus dibedakan. Malah kepikiran kalau ada warung terang-terangan nggak ada beda antara bulan biasa dengan Ramadan. Ini sedih lah ya. Ramadan kok gak orang spesial sekali. Padahal dalam kitab Ghirotun Nasihin itu ada bapak orang Majusi. Orang Majusi itu nyembah api, nyembah komplek. Orang Majusi itu menyembah api. Ketika di bulan puasa, orang Majusi ini berdagang di pasar dan rata-rata di pasar itu orang Muslim berpuasa. Nah, orang Majusi ini punya anak mau makan siang hari di kerana gimana nih? Lele masuk rumah. Mau lapar Pak, masuk rumah, makan dalam rumah. Kenapa Pak? Sekarang bulan puasa. Saudara-saudara kita yang Muslim sedang berpuasa, hormati. Kamu kalau makan di luar, gak menghormati mereka yang berpuasa. Hormati bulan Ramadan. Diceritakan lantaran orang tua ini memuliakan bulan Ramadan, diberi hidayah husnul khotimah, meninggal dalam keadaan beriman. Bisa kita terapkan di zaman sekarang ini, memuliakan bulan puasa. Anak-anak kita coba ajari. Dong. Makan dalam. Tahan. Kalau masih rame-rame banyak orang jangan makan dulu. Sabar. Makan di rumah, masuk kamar, kalau makan. Nah, kita ajari menghormati orang yang berpuasa. Insya Allah niatkan menghormati bulan suci Ramadan. Siapa tahu lantaran itu kita dikasih hidayah oleh Allah SWT. Haji puasa. Jadi kita harus berpuasa, sabar. Ada mansoma Ramadan, manqoma Ramadan. Siangnya puasa, malamnya sholat tarawih. Dihajar habis-habisan ya jika di bulan Ramadan ini. Dihajar habis-habisan. Insya Allah nanti pahalanya juga luar biasa besar. Kapan pahalanya diberikan? Menurut beberapa analogi, seperti kita bekerja, kita kerja karyawan kantoran itu kalau gajian itu akhir bulan, betapa senangnya kita menerima gajian itu. Ibarat kita sekarang puasa, gajiannya insya Allah nanti ketika Idul Fitri. Nanti ketika kita sudah lebaran, yang benar-benar berpuasa itu pol rasanya, benar-benar menang. Hari kemenangan, merayakan. Karena kan puasa. Ada yang nggak puasa, malah ikut hari kemenangan. Menang teko. Menang dari apa mbak puasa? Ikut-ikutan menang. Malah yang paling meresahkan udah nggak puasa, pakai baju baru, kopi baru, disetrika, masuk masjid paling depan, ikut takbiran. Allah, padahal nggak puasa. Apa yang mau dimenangkan sampai malaikat kaget? Ini nggak puasa, kok takbiran? Jadi puasa full hari raya merdeka menang. Alhamdulillah aku telah mengalahkan nafsu, mengalahkan setan. Setelah puasa ada zakat. Nah ini insya Allah ingin kami sampaikan sekalian. Zakat sudah bisa dimulai Bu, Pak. Zakat sudah bisa dimulai per hari ini 15. Karena setelah didiskusikan katanya memang jika zakat itu di setor akhir-akhir, maka pembagiannya ya juga akhir-akhir. Ketika pembagian dilakukan akhir-akhir, rata-rata orang sudah pulang. Makanya panitia kemarin memberikan solusi, ayo sekarang zakat mulai lebih awal, tanggal 15, terakhir tanggal 27. Jadi penyetoran zakat masjid mulai hari ini sampai tanggal 27. Nanti ada panitia yang jaga dari jam 4 sampai jam 10. Monggo jangan setorkan, karena semakin cepat ambil zakat di sini bisa juga menyebarkan
ke penerima zakat sebelum beliau pulang kampung. Dan ketika sudah hari raya, orang itu sudah mampu kan. Malah orang butuh makan, butuh sembarang kali itu ya saat ini katanya gitu. Maka inilah kita terapkan. Jenengan nyetor zakat sejak hari ini sampai 27, insya Allah 28 kita sebar. Itu namanya zakat. Dan pahala puasa kita ngambang kalau belum zakat. Jadi jenengan puasa 1 bulan tapi nggak zakat, nah itu ngambang, pahalanya ngambang, nggak direken ya. Harus berzakat. Dan zakat itu ada batas waktunya juga. Semua ibadah kita kayaknya memang harus disiplin waktu. Entah itu poso, sholat, zakat, haji, disiplin waktu. Sementara itu aja yang ingin kita sampaikan. Berlanjut di suatu ketika nanti. Semoga kita diberikan kesabaran, keikhlasan, ketulusan, kemampuan, kekayaan. Nah, kita butuh harta ternyata. Meskipun harta nggak dibawa mati, tapi dengan harta kita bisa haji. Nah, punten, mohon maaf, semoga barokah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma